Meriam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan pahlawan bangsa Indonesia. Ya. Baik. Andi. Enak. R.A. Kartini, buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku kumpulan surat yang ditulis oleh Kartini. Kumpulan surat tersebut dibukukan oleh J.A. Abendanon dengan judul The Westernist Story. Setelah Kartini wafat, J.A. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul The Westernist Story yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Pada 1922 oleh 4 saudara, The Westernist Story disajikan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka Armijit Pane, salah seorang sastrawan pelopor pujangga baru, tercatat sebagai salah seorang penerjemah surat-surat Kartini ke dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Ia pun juga disebut sebagai 4 saudara. Pada 1938, buku Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan kembali dalam format yang berbeda dengan buku-buku terjemahan dari The Westernist Story. Buku terjemahan Armijpan ini dicetak sebanyak 11 kali. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Armijpane menyajikan surat-surat Kartini dalam format berbeda dengan buku-buku sebelumnya. Dia membagi kumpulan surat-surat tersebut ke dalam 5 bab pembahasan. Pembagian tersebut ia lakukan untuk menunjukkan adanya tahapan atau perubahan sikap dan pemikiran Kartini selama berkorespondensi. Pada versi baru tersebut, Armijpane juga menciutkan jumlah surat Kartini. Hanya terdapat 87 surat Kartini dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Penyebab tidak dimuatnya keseluruhan surat yang ada dalam buku acuan The Westernist Story adalah terdapat kemiripan pada beberapa surat. Alasan lain adalah untuk menjaga jalan cerita agar menjadi seperti roman. Menurut Armijpan, surat-surat Kartini dapat dibaca sebagai sebuah roman kehidupan perempuan. Ini pula yang menjadi salah satu penjelasan mengapa surat-surat tersebut ia bagi ke dalam 5 bab pembahasan. Ya. Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta punya peran penting dalam memajukan koperasi di Indonesia. Sang negarawan tersebut dulu dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gelar tersebut diterima oleh Bung Hatta pada 17 Juli 1953 pada Kongres Pemuda pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Bung Hatta mendapatkan gelar sebagai Bapak Koperasi berkat perannya dalam memajukan koperasi di Indonesia. Ia banyak memberikan ceramah serta menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi. Meskipun dijuluki sebagai Bapak Koperasi, Bung Hatta bukanlah pelopor berdirinya koperasi di negeri ini. Koperasi pertama di Indonesia didirikan pada 1886 oleh Patih Purwokerto bernama R. Arya Wiratmadja. Koperasi pertama ini merupakan koperasi simpan pinjam bernama Excalibur. Berdasarkan model ekonomi yang diterbitkan oleh Kemdikbud, Puspanbank didirikan untuk mencegah kaum migran meminjam uang dari perintah darat. Berdirinya Bank disambut dengan oleh para pejabat di negara di zaman kolonial. Hal ini membuat lebih banyak kegiatan koperasi di lingkungan politik etis. Kegiatan koperasi mulai menjadi gerakan rakyat 20 tahun setelahnya. Kegiatan koperasi mulai diatur secara resmi dalam Undang-Undang UU Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi dikenal sebagai badan usaha yang beranggotkan perseorangan atau badan hukum dan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi pada asas kekeluargaan. Peristiwa Perang Diponegoro. Latar belakang Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19
pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Pawiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk cari campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampur urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap barang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Proses terjadinya perang Diponegoro. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang. Berikut ini beberapa strategi perang Diponegoro. Merencanakan serangan ke keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. Membagi wilayah perang dan pertahanan. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya, Pangeran Mangkubumi, Ali Basyas dan Rodirjo sebagai panglima muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Perluasan perang di berbagai daerah. 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang dan keraton Yogyakarta berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal kobalnya perang Diponegoro. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro pun meluas ke daerah Banyumas, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya, hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selain itu, semua kekuatan dari rakyat bangsawan dan ulama bersatu untuk melawan kekejaman Belanda. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi, penjemuan. Akhir dan hasil perang Diponegoro. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada 28 Maret 1830. Kala itu, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal Lekong. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan perjuangan salah satu pahlawan, yaitu pahlawan R.A. Kartini yang berjudul melawan pahlawan emansipasi wanita. Sebelum ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan emansipasi itu adalah perbebasan dari perbudakan. Jadi pada kala itu peran wanita itu sangat bisa dikatakan wanita itu hanya bisa diam di dapur saja. Ngapain di dapur? Mungkin hanya rumah tangga saja. Iya, hanya perlu di dapur saja, jadi nggak bisa keluar rumah atau gimana. Nah, di sini kebetulan Kartini sebagai anak dari salah satu orang ternama, dia bisa melanjutkan sekolahnya di Belanda. Nah, karena Kartini bersekolah, jadi dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dan dia alami melalui surat-surat yang ia tulis. Nah, surat-surat itu
ia kirimkan kepada sahabatnya. Terus ada sahabatnya yang di Belanda, dia mengumpulkan surat-surat yang Kartini tulis, yang kemudian dibukukan oleh sahabatnya yang bernama Abendanon. Kumpulan surat tersebut dijadikan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat-surat itu berisi ide, semangat, dan perjuangan Kartini. Kartini melihat bahwa perjuangan wanita untuk memperoleh kebebasan dan persamaan hak yang merupakan bagian dari suatu gerakan. Dalam kegigihan dan dukungan suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di berbagai daerah, seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan sebagainya. Sekolah wanita itu dikenal dengan nama Sekolah Kartini. Kartini berjuang mendobrak tradisi yang mengatakan bahwa perempuan hanya perlu di dapur saja. Hasil perjuangan Kartini yang menakjubkan. Berkat sekolahnya yang berkembang, begitu pula dengan jumlah perempuan yang bersekolah, ia menjadikan para perempuan untuk lebih bersemangat lagi. Ada satu kutipan yang saya ambil dari Kartini, yaitu banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Perjuangan Jenderal Sudirman dalam Perang Gerilya. Salah satu kiprah Jenderal Sudirman dalam mempertahankan Indonesia adalah Perang Gerilya yang berlangsung pada akhir Desember 1948 hingga awal Juli 1949. Gerilya adalah cara berperang sembunyi-sembunyi dan menyerang dengan tiba-tiba. Selama Perang Gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Strategi Perang Gerilya ini bertujuan untuk memecah konsentrasi Belanda. Perang gerilya itu merupakan respon Indonesia atas agresi militer II yang dilancarkan oleh Belanda. Pada 14 Desember 1948, Belanda kembali masuk ke Indonesia dan melakukan penyerangan di beberapa wilayah, terutama di Jawa. Belanda menyerang ibu kota Indonesia saat itu yang bertepatan di Yogyakarta, dimulai dari Pangkalan Udara Mabuwo. Mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Jenderal sakit parah saat Perang Gerilya. Bagi Jenderal Sudirman, tidak ada kata menyerah. Beliau adalah orang yang gigih, pendirian, dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan. Saat menguasai Yogyakarta, Belanda terus-menerus melakukan serangan hingga pada 22 Desember 1948. Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan Yogyakarta untuk memulai gerilya. Sebenarnya, saat itu Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit tuberkulosis atau TBC. Memang sebelumnya saat Jenderal Sudirman berdiskusi dengan Presiden Soekarno, Presiden memintanya untuk beristirahat karena kondisinya yang sedang sakit. Jenderal Sudirman justru menjawab, "Tidak, Bung, saya tetap bersatu dengan rakyat Indonesia. Karena sesuai dengan ucapan saya harus bergabung dengan rakyat untuk menentukan kemerdekaan Indonesia." Perang gerilya membutuhkan perjalanan panjang di mana Jenderal Sudirman dan pasukannya harus keluar masuk hutan dan melewati jalur pedesaan. Sampai akhirnya, saat kondisi kesehatan Jenderal Sudirman memburuk dan tidak kuat berjalan, Jenderal Sudirman ditandu oleh para prajuritnya yang setia. Meski sedang sakit, Jenderal Sudirman tetap mampu memberikan strategi perang yang baik dan bisa memotivasi pasukannya. Beliau memang tidak berperang langsung, namun pemikirannya lah yang memimpin para prajurit. Dengan taktik perang gerilya, Belanda jadi kebingungan karena ada serangan yang dilakukan secara tiba-tiba. Di samping itu, Jenderal Sudirman juga menyiapkan